Halo. Welcome back bersama saya Oton Universe, penjaga Bima Sakti Satpam Andromeda. Keegoisan merupakan sifat yang dimiliki seluruh umat manusia, tapi setiap insan kadarnya berbeda-beda. Itulah topik yang diangkat studio Pixar lalu dituangkan ke karya mereka yang berjudul Wani. Brief. Kepo seperti apa kisahnya? Tak perlu pergi ke Yandex karena di sini teman-teman akan segera mengetahui alur ceritanya. Dan mari kita masuk intronya. Kisah diawali dengan keluarga kerajaan Dunbrock yang bersetting abad ke-10 di dataran tinggi Skotlandia. Sang ratu bernama Elinor tidak pakai gigi, sang raja gagah perkasa brewokan bernama Agus, dan buah hati kecilnya berambut ikal nan kemerahan bernama Merida. Piknik mereka ini dimaksudkan untuk merayakan ulang tahun Merida dengan sang bapak memberikannya hadiah sebuah busur panah. Dilihat secara fisik, Merida lebih mewarisi genetik sang bapak dan sangat senang menerima hadiah tersebut. Di saat ia mengambil anak panah yang melesat mengarah ke hutan, disitulah kemudian muncul sebuah cahaya biru yang disebut cahaya harapan, menuntun Merida kembali ke orang tuanya. Dan entah maksud kemunculan dari cahaya tersebut, tiba-tiba bertahun-tahun berlalu, sang raja kehilangan kaki kirinya setelah melawan beruang hitam merdu. Keterbatasan itu tak menjadi halangan untuk menjadi pribadi lebih produktif yang dikaruniai anak kembar 3 sedikit menggatelkan bernama Tono Tini Tunung. Sedangkan Merida tumbuh dewasa yang kian hari sifatnya mirip seperti sang bapak. Tak seperti adik-adiknya yang hidup bebas, Merida dilatih supaya menjadi seperti ratu. Kesehariannya diatur oleh sang ibu mulai dari gaya berbicara, caranya makan, berpenampilan rapi, tata cara mengudut dengan rapi dan elegan. Pokoknya harus mempresentasikan selayaknya putri kerajaan pada umumnya. Tapi ada satu hari di mana ia tak harus menjadi seorang putri kerajaan, leluasa menjalani passion yang sangat disukainya. Sekembalinya terlihat sang bapak menceritakan kisah keheroikannya berulang-ulang kali sampai anak-anaknya hafal. Sang ibu sedikit kesal di meja makan karena si sulung selalu saja makan roti bakeri 2000-an yang dijual di tokonya tante, dan adik-adiknya selalu dibuat mainan makanannya. Kemudian kebetulan datang 3 surat dari masing-masing klan yang menyetujui undangan sang ratu hendak menikahkan anaknya yang telah tumbuh dewasa sesuai tradisi turun-temurun di kerajaan. Atmosfer pun langsung berubah, yang awalnya dipenuhi gelak tawa menjadi adu cekcok. Tentunya dengan sifatnya yang cenderung tak suka dikekang, menjadi putri saja sudah muak, apalagi disuruh menikah muda, pasti ogah-ogahan. Dan diakhiri Merida lari ke kamar sambil ambek-ambekan. Sang ibu pun menyusulnya di kamar lalu menceritakan sebuah legenda yang dimana terdapat kerajaan diperintah oleh raja yang bijaksana dan adil. Tatkala ketika hidup beliau sudah dimakan umur, pun membagi kekuasaannya secara merata ke 4 anaknya. Tapi pangeran tertua yang dikuasai ketamakan ingin menguasainya sendiri menyebabkan runtuhnya kerajaan tersebut. Dan cerita itu diakhiri oleh sang ibu untuk menyuruh Merida menerima apa yang sudah menjadi tradisi kerajaan. Ia pun pergi ke kandang peliharaan meluapkan semua unek-uneknya sembari curhat ke sahabatnya ini. Nikah muda memang tidak menggoda, tapi gelar bos muda, lebih menggoda. Asik. Hari H pelamaran akhirnya tiba. Merida dipakaikan gaun yang cukup sesak sehingga merasa kesal dibuatnya. Ketiga klan lalu memasuki ruangan memperkenalkan masing-masing anak sulungnya yang mengikuti sayembara. Yang pertama, mirip artis TikTok pada umumnya yang penuh percaya diri, sok cool dari klan Macintosh. Selanjutnya berwajah santai namun kekuatannya cukup diperhitungkan dari klan McGuffin.
Dan yang terakhir, mampu mengalahkan armada Roma sendirian, mampu mengemudikan kapal dengan tangan kanan dan tangan kirinya memegang pedang. Tapi sayang, ekspektasi saya ketinggian di awal dari klan Dingwall. Entah celetuk berkonotasi merendahkan dari klan mana duluan yang membuat ketiga klan saling mengejek dan terjadilah pertawuran di antara mereka. Sang tuan rumah Agus tentunya sangat senang dan ikut join. Kemudian sang ratu melerai dan mengambil alih acara tersebut dengan menjelaskan agar para pelamar membuktikan kelayakannya dari segi kekuatan ataupun skill dalam permainan yang ditentukan sendiri oleh si putri kerajaan. Dengan penuh semangat, Merida mengusulkan lomba panahan. Seperti halnya lomba Agustusan yang sangat meriah, ada tarik tambang, makan kerupuk, estafet, boy-boyan, dan masih banyak lagi macamnya. Lalu sesi sayembara dimulai, para peserta diharapkan maju ke depan. Diawali dengan klan Magufin menarik busurnya namun hasilnya jauh dari kata nilai 100. Selanjutnya artis TikTok dengan tingkat kepedeannya hampir saja mendekati nilai 100. Dan yang terakhir klan Dingwall, terlintas seperti orang Olaolo. Olaolo tuh bahasa kasarnya tampak bodoh, tampak tak berpengalaman, tampak tak mahir memegang senjata. Tetapi tak terima ada yang menang di sayembara ini, Merida pun turun mewakili klannya sendiri untuk memenangkan atas dirinya sendiri, yang memang dasarnya hanya anak sulunglah yang boleh ikut serta. Satu persatu anak panahnya yang dilesatkan sempurna mengenai target panahan atau samsak panahan yang justru membuat sang ibu memarahinya. Duh, memalukan sekali, apa yang kamu perbuat barusan bisa memicu peperangan. Merida juga ikut meninggikan suara. Apa mama pernah bertanya apa yang aku mau? Menyuruh ini itu berlandaskan kemauan mama saja, dan tak pernah mendengarkan satu kali pun kemauanku ini. Tidak adil. Sembari Merida melampiaskan kekesalannya merobek permadani yang tertempel di tembok kamar. Lantas sang ratu melihat anaknya yang tak mencerminkan putri kerajaan sama sekali, lalu mengambil busurnya dan dilemparkan ke tungku perapian. Merida pun keluar dari kastil dipenuhi isak tangisan air mata. Tibalah Merida di tempat aneh yang tak pernah ia kunjungi sebelumnya. Ujuk-ujuk, Merida melihat cahaya harapan yang terakhir kali dilihat saat dia masih kecil. Lalu ia dituntun menuju ke sebuah rumah seperti toko kerajinan kayu, namun toko ini berbeda seperti toko-toko lazim pada umumnya. Menyadari tempat ini adalah tempat penyihir, Merida memohon sekali dibuatkan ramuan supaya ibunya berubah pikiran untuk tak menikahkannya. Nenek itu bersikeras jika ia bukan penyihir, ia hanya pemahat kayu, hanya pengrajin. Bila tak mau membeli barang satu pun, mending angkat kaki saja dari toko ini. Seketika Merida men-CO barang semuanya, termasuk pernak-pernik di dalamnya dengan kalung yang ia pakai sebagai alat transaksi. Tapi ada satu syarat, nenek itu harus membuatkan mantra untuk mengubah ibunya beserta takdirnya juga. Nenek itu pun sepakat. Sembari membuatkannya mantra, ia menceritakan jika terakhir kali melayani orderan dari seorang pangeran yang meminta mantra yang bisa membuatnya layak seperti berkekuatan 10 orang dan mengubah nasibnya. Tak lama kemudian mantra yang Merida pesan telah jadi berupa kue kecil. Awalnya ia tak percaya hanya sepotong kue dapatkah mengubah takdirnya. Namun nenek tersebut memberikan garansi jika kena gigi 100% uang kembali. Kalung kembali. Tibalah di kastil, Merida langsung menyajikannya dengan alibi sebagai tawaran perdamaian. Sang ibu pun manut saja langsung mencicipinya dan rasa dari kue itu benar-benar aneh. Ya gimana ya, bahannya saja dari Sunlight, Super Bell, dan sehelai bulu rambut. Saat menuju ke acara, efeknya pun bereaksi mulai dari gejala tak enak badan, pusing, mual. Di sini para tamu meminta penjelasan atas siapakah pemenang dari sayembara yang diagendakan ini. Tapi ratu meminta mereka untuk menunggu sebentar setelah beristirahat. Tibalah di kamar, sang ibu langsung dibaringkan di ranjang. Tetapi
Dan ya, Merida saja kaget melihat perubahan tersebut, apalagi beliau. Ia membela diri jika semua ini bukan salahnya, melainkan penyihir yang salah memberikan mantranya. Tanpa diketahui, suara erangan barusan membuat sang raja kepo dan mengajak sebagian orang-orang untuk mengeceknya. Merida pun mengajak sang ibu keluar dari kamar agar tak menimbulkan kericuhan. Tetapi kemudian muncul asisten pribadi yang melihat beruang berada di kerajaan. Seketika sang raja berteriak semangat sekali bisa berburu beruang kembali. Untungnya Merida bersama sang ibu bersembunyi duluan di suatu ruangan yang dimana ada ketiga anak kembarnya Tono, Tini, Tunu. Merida menjelaskan secara singkat apa yang telah terjadi dan meminta tolong adik-adiknya untuk membantu kabur dari kastil. Dengan terpaksa merelakan jatah makanan pencuci mulut diberikan kepada adik-adiknya selama setahun. Orang-orang pun digiring menuju ke atas kastil namun tak menemukan beruang yang diburu, sampai ada yang berspekulasi. Beruangnya mempunyai sayap, beruangnya dibawa gajah terbang, dan tanpa diketahui pintu yang menjadi akses satu-satunya tuh kembali dikunci dari dalam oleh bocah menggatelkan, agar kakak dan sang ratu mudah keluar dari pintu belakang. Sampailah di tempat awal mula semua terjadi. Merida mencari-cari cahaya harapan untuk menuntunnya lagi ke kediaman penyihir. Nihilnya tak keluar satupun. Lalu sang ibu tiba-tiba berjalan lurus saja sampai ia teringat jalur yang sedang dilewati ini menuju ke kediaman si penyihir. Saat dimasuki, rumah tersebut telah kosong, hanya meninggalkan kuali besar dan 4 mantra di sampingnya. Bahwasannya penyihir tersebut meninggalkan pesan sewaktu-waktu Merida mencarinya. Penyihir itu pergi healing sampai musim semi. Ia lupa memberitahukan jika setelah mentari kedua atau terbitnya fajar kedua semenjak dikonsumsi, mantranya akan jadi permanen kecuali mengingat perkataan ini. Takdir bisa dirubah. Renungkan, perbaiki ikatan yang rusak karena keangkuhan. Merida yang dibuat bingung maksudnya apa perkataan itu. Mencoba mendapatkan jawaban lagi dengan memasukkan semua ramuan, namun malah membuat seluruh rumah hancur meledak. Mereka berdua pun dengan terpaksa bermalam hanya beratapkan sisa-sisa kayu rumah. Di pagi hari, sang ibu menyiapkan sarapan berupa anggur yang entah memetiknya dari mana. Merida yang ahli dalam perhutani tentunya mengetahui jika itu adalah anggur yang beracun. Air yang diambil kotor tak layak konsumsi, daripada mati kelaparan, mending jegok di kali menangkap ikan, bakar-bakar, diselingi ngudut, bertemankan kopi. Beuh, nyoni. Dari sinilah mulai hubungan ibu dan anak terjalin membaik di antara mereka berdua. Dan di waktu bersamaan, sang ibu perlahan-lahan sifatnya berubah layaknya beruang. Muncullah cahaya harapan yang telah dicari-cari menuntun mereka berdua menuju ke tempat yang memiliki peradaban dulunya. Sampai sini kita telah mengetahui jika cahaya harapan menuntun mereka yang dipilih menuju pada takdirnya. Merida yang ingin mengetahui lebih, tempat apa ini terpelosok ke dalam dan membuatnya terpanah ketika melihat batu berukirkan 4 orang dan satunya terbelah terpisah. Kemudian strength of 10 men, 3, 4 more dude. Ya, cerita legenda yang diceritakan sang ibu benar adanya. Dan mantra ini telah terjadi sebelumnya kepada beruang besar Mordu yang tak lain adalah pangeran tertua. Untungnya mereka berhasil kabur dari kejaran beruang Mordu. Dan Merida pun akhirnya mengerti maksud perkataan dari si penyihir. Perbaiki ikatan yang rusak karena keangkuhan melalui media yang menjadi objek luapan emosinya, yakni permadani. Cukup sulit untuk masuk melewati para pemimpin yang sedang ingin berperang. Dengan dorongan dari sang ibu, Merida pun berjalan di tengah-tengah keramaian dan seketika semuanya hening. Ibarat kata buah jatuh sepohon-pohonnya, sifat pemberani, berantakan, seenaknya sendiri mewarisi sifat dari sang bapak Agus. Dan sifat tegas, berwibawa, anggun layaknya seorang ratu mewarisi sifat dari sang ibu.
Perkataan yang terucap membuat semua orang tergerak hatinya dan tertegun bahwasannya setiap individu bebas untuk menulis cerita hidupnya sendiri atau berhak menemukan cinta dengan caranya sendiri tanpa harus terpaku dengan tradisi yang sudah dibuat. I put the decision to you, my lords. Break tradition. I didn't pick her out. It was your idea. Just like your mum. Mereka semua pun bisa dialihkan Merida menuju ke ruangan lain untuk berpesta. Setelah itu Merida bersama sang ibu telah berada di kamar untuk menjahit permadani yang sobek. Tapi tanpa tahu sang raja berjalan menuju ke kamar ratu bermaksud ingin memberitahukan perkembangan anak mereka berdua. Yang betapa kagetnya melihat kamar tersebut seperti diacak-acak oleh hewan buas. Bapak Agus pun langsung mengecek ke kamar anaknya dan malah membuat situasi menjadi runyam tak terkendali. Merida menjelaskan kepada sang bapak bahwa beruang itu adalah sang ratu yang telah berubah karena mantra penyihir. Namun raja tak peduli dan tetap ingin membalaskan istrinya yang dikira sudah mati karena beruang. Situasi pun semakin tak karuan tatkala semua orang mengejar sang ratu untuk diburu. Untungnya 3 bocil menggatelkan dengan wujud beruang datang membantu merebut kunci yang sudah diberikan raja kepada asisten kerajaan. Dengan sekencang-kencangnya menaiki kuda, Merida menyusul sebelum kejadian yang tidak diinginkan terjadi sambil menjahit permadani. Datanglah tepat waktu sebelum sang ratu ditebas oleh raja. Namun alangkah terkejutnya mereka semua. Dari belakang muncullah Mordu. Semua prajurit kewalahan melawan Mordu, termasuk para pemimpin. Melihat Merida yang akan diterkam, tentunya hati sang ibu tak tinggal diam untuk menyelamatkan anaknya. Dengan kecerdikan dari sang ibu dan juga cara berpikirnya masih seperti manusia, Mordu akhirnya berhasil ditumbangkan. Terbitnya fajar kedua akhirnya tiba. Merida sesegera mungkin menyelimuti sang ibu, namun tatapan mata beliau sepenuhnya berubah layaknya hewan. Momen-momen ini membuat saya sempat meneteskan air mata dan bertanya-tanya akankah sang ibu benar-benar berubah. Di raut wajah Merida sudah menggambarkan betapa menyesalnya tindakan bodoh yang ia lakukan ini. Tetapi sang ibu telah kembali dan begitu juga ketika anak kembarnya. Di akhir film semua klan berlayar kembali ke desanya masing-masing dan cerita pun tamat. Terkadang harapan orang tua membuat anaknya seakan-akan merasa tidak bebas. Kita tahu orang tua pasti menginginkan yang terbaik bagi masa depan anak mereka. Dari kasus film ini, sang ibu terlalu memaksakan kehendaknya kepada Merida tidak juga dibenarkan. Tapi jelas tindakan yang telah Merida lakukan kepada ibunya jelas-jelas ada salahnya. Muawiyah bin Haida al-Qushairi radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ibumu." Sahabat tersebut kembali bertanya, "Kemudian siapa lagi?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ibumu." "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibumu." "Kemudian siapa lagi?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Kemudian ayahmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Islam hanya menekankan kepada kita untuk sedapat mungkin menghormati, memuliakan, dan menyucikan kedudukan sang ibu dengan melakukan hal-hal terbaik yang dapat kita lakukan. Lain perkara jika ibu menyuruh melakukan suatu hal yang menjerumuskan kepada kemungkaran, kemaksiatan, kita boleh menolaknya tanpa mengurangi rasa berbakti kita kepada beliau sedikit pun. Saya selaku Opton dan tim direksi bila kami ada salah kata dan perbuatan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Susbrek, bye-bye.